pertama, apa itu PC? PC atau personal komputer adalah perangkat komputer serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga tersendiri dan hanya digunakan oleh pribadi atau satu orang saja. PC berfungsi untuk mengelola input data dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai perintah dari user atau pengguna. Kita bisa melihat perangkat PC ini di rumah, di kantor, dan di tempat mana saja karena harganya cukup terjangkau dan mudah didapatkan karena banyak macamnya juga. Komputer pribadi ini dimaksudkan adalah untuk dioperasi oleh pengguna akhir, bukan oleh para pakar komputer atau ahli komputer dan para teknisi. Tidak seperti komputer mini atau mainframe, pengerjaan dan pengoperasian dan pembagian waktu oleh banyak orang pada saat yang sama. Istilah lain dari PC adalah komputer yang merujuk pada komputer yang mudah didapatkan dan digunakan dan diperoleh orang-orang dengan mudah. PC ini juga merujuk pada mikrokomputer pertama yang sesuai dengan spesifikasi komputer IBM. Komputer pribadi pertama kali didistribusi dan dikeluarkan oleh perusahaan IBM dan secara tidak langsung mencetuskan penggunaan Jauh mengatakan bahwa IBM lah yang pertama kali menemukan komputer yang kita pakai saat ini yang disebut PC, bahwa IBM yang mendesain dan menciptakan pertama kali, dan IBM yang secara orisinil menentukan dan mengatur semua standar dan membuat PC berbeda dengan komputer-komputer lainnya. Yang kedua, siapa yang mengontrol software PC? Dalam materi dijelaskan bahwa Microsoft adalah software yang berfungsi untuk mengontrol sistem operasi pada PC yang telah bermigrasi dari Microsoft DOS ke Windows. Microsoft dengan efektif menggunakan kontrolnya atas sistem operasi sebagai pendongkrak kesuksesan, juga mengelola tipe dari software seperti utility dan aplikasi. Sebagai contoh, banyak program utility yang awalnya ditawarkan oleh perusahaan seperti disk chase, disk comprehensive, file defragmental, repair, dan bahkan aplikasi-aplikasi sederhana seperti kalkulator yang sekarang ini menjadi bundle atau disertakan di dalam Windows. Microsoft bahkan lebih banyak menyertakan aplikasi komprehensif seperti web browser yang memastikan adanya instalasi otomatis pada aplikasi-aplikasi tersebut. Banyak yang mencemaskan perusahaan yang memproduksi versi-versi bersaing. Microsoft juga meningkatkan kontennya atas sistem operasi untuk mengintegrasikan software jaringan dan aplikasi-aplikasi miliknya lebih langsung. Itulah mengapa sebabnya sesudah ia mendominasi sebagian besar PC software dari sistem operasi sampai software jaringan, sampai utility, dari pengolah kata, sampai database, sampai spreadsheet. Software mendapatkan perlindungan hak cipta, sedangkan hardware hanya mendapatkan perlindungan hak paten, yang prosesnya sangat sulit, mahal, makan waktu, dan kedaluarsanya setelah 17 tahun. Syarat untuk mempatenkan sesuatu adalah yang dipatenkan itu memiliki desain yang baru, yang unik dan sulit untuk didapatkan. Karena itulah, maka tidak mungkin untuk mempatenkan sebagian besar dari IBM PC
karena ia didesain dengan menggunakan bagian-bagian yang telah ada sebelumnya, yang setiap orang dapat membelinya. Kebanyakan bagian penting dari PC berasal dari Intel, misalnya prosesor 8088, clock generator 8284, timer 8253 atau 54, interrupt controller 8259, DMA controller 8288. Chip ini merupakan jantung dari motherboard PC orisinil. Metode Phoenix untuk secara sah menduplikasi IBM PC BIOS merupakan bentuk jenius dari referensi engineering. Ia membentuk kedua tim dari izin software. Kedua tim di-sharing dan anggota dari tim tersebut adalah mereka yang tidak pernah melajari kode dari sebelumnya atau kode IBM BIOS. Tim pertama mempelajari IBM BIOS dan menuliskan tentang IBM BIOS atau mendeskripsikan tentang apa itu IBM BIOS. Tim kedua membaca deskripsi yang dituliskan oleh tim pertama dan menulis kembali tentang IBM BIOS hasil dari yang dipelajarinya. Setelah mereka menulis, baru mereka melakukan semua yang dilakukan oleh tim awal dalam deskripsi IBM BIOS tersebut. Hasil akhirnya adalah sebuah BIOS baru yang ditulis dari awal dengan kode yang sekalipun tidak identik dengan IBM yang pada dasarnya fungsionalitasnya sama. Phoenix menyebutkan pendekatan ini sebagai clean room atau untuk hasil software reference engineering. Ulangi, Phoenix menyebutkan pendekatan ini sebagai clean room software reference engineering, dan ia tidak terhindar dari tuntutan hukum karena PC BIOS asli dari IBM hanya terdiri dari 8 KB dan fungsionalitas yang terbatas. Maka menduplikasikannya dengan pendekatan clean room tidaklah sulit dan tidaklah membutuhkan waktu yang lama, hanya dan waktu yang cepat dan singkat. Sementara IBM BIOS berkembang, Phoenix sebagai perusahaan BIOS selain IBM menemukan bahwa mengikuti semua perubahan yang dilakukan IBM adalah relatif mudah. Tanpa post atau power on cell test atau bagian dari program BIOS atau digunakan untuk mengkonfigurasi sistem dari BIOS, membuat kebanyakan BIOS motherboard bahkan saat ini hanya memiliki sekitar 32 KB sampai 128 KB kode aktif. Saat ini Phoenix dan lainnya seperti AMI dan Awards memproduksi software BIOS untuk para manufaktur sistem PC. Setelah hardware dan BIOS dari IBM PC diduplikasi, maka yang perlu dibuat adalah BIOS DOS, sistem IBM kompatibel DOS yang dikerjakan dengan reverse engineering, bahkan dengan pendekatan clean room, membuat ada banyak hal yang harus dilakukan karena DOS jauh lebih besar ketimbang BIOS dan terdiri dari banyak program dan fungsi. Selain itu, sistem operasi juga telah meluas dan lebih sering merubah ketimbang BIOS yang relatif tetap konstan. Ini berarti satu-satunya cara untuk mendapatkan DOS pada IBM kompatibel adalah dengan melisensinya. Untuk inilah Microsoft muncul. Karena IBM atau yang memegang Microsoft untuk menulis DOS pertama kali tidak memastikan bahwa Microsoft menandatangani persetujuan lisensi eksklusif, maka
Microsoft bebas menjual DOS yang desain untuk IBM kepada siapapun yang menginginkannya. Dengan adanya salinan lisensi Microsoft DOS, maka gawang terakhir yang harus dilalui oleh sistem lain untuk membuat IBM kompatibel, tidak peduli IBM suka atau tidak. Sangat menarik untuk mencatat bahwa selama tahun 1996 sampai 1997, sebuah usaha yang dilakukan oleh para pemikir yang lebih liberal di Apple untuk melisensi gabungan BIOS atau operasi sistemnya yang beberapa mesin Macintosh Apple yang tidak hanya berkembang tetapi juga dibuat dan dijual. Perusahaan-perusahaan seperti Sony, Power Computing, Radius, dan bahkan Motorola dan Clown pertama dijual. Apple tiba-tiba membatalkan semua lisensi. Ini jelas hasil dari pemberitahuan resmi dari Steve Jobs yang telah kembali menjalankan pertahanan dan merupakan salah satu asli sistem Macintosh yang merupakan sistem closed box. Dan property design. Dengan membatalkan lisensi Apple jelas menjamin bahwa sistemnya tidak pernah menjadi mainstream yang sukses dibanding PC. Yang ketiga, siapa yang mengontrol hardware PC? Sampai tahun 1987, IBM lah yang mengontrol standar hardware PC. IBM lah yang menciptakan desain motherboard pada PC. Mulai dari arsitektur slot bus, ekspansi orisinil, implementasi serial port dan paralel, desain video card melalui VGA dan XGA, floppy dan hard disk, interface dan implementasi, controller, desain power supply, interface desain keyboard, interface mouse, controller desain power supply, interface desain mouse, dan bahkan fisik dari semua hal dari motherboard sampai card ekspansi, power supply, casing sistem, dan semua fitur didesain oleh IBM. PC pra 1987 adalah PC pra 1987 seperti XT dan AT masih mempengaruhi sistem modern saat ini. Bagian yang sulit untuk meniru dari IBM PC adalah softwarenya yang masih dilindungi oleh hak cipta. Phoenix Software adalah software pertama yang melakukan hal ini dengan secara sah. Membuatnya mampu menduplikasi fungsional software seperti BIOS atau Basic Input Output System. BIOS atau sering disebut sebagai Basic Input Output System didefinisikan sebagai inti dari kontrol software yang secara langsung mengontrol atau mengendalikan perangkat hardware dalam sistem. Tipe program ini biasanya disebut dengan driver, device driver. Jadi pada dasarnya BIOS adalah sekumpulan dari device driver yang berfungsi untuk mengontrol dan mengoperasikan hardware sistem. Sistem operasi seperti DOS dan Windows menggunakan driver dalam BIOS untuk mengontrol dan berkomunikasi dengan berbagai hardware dan periferal dalam sistem. Intel telah menjadi pemasok dominan prosesor sejak IBM memiliki CPU Intel 8088 dalam IBM PC orisinil pada tahun 1981. Dengan mengontrol prosesor, Intel secara alami juga mengontrol chip yang diperlukan untuk menyatukan prosesor PC dalam desain sistem. Hal ini membawa Intel masuk ke dalam jenis chipset yang dimulainya pada tahun 1989 dengan chipset EISA
82.339 Extended Industri Standar Arsitektur. Intel mengontrol standar hardware PC karena ia mengontrol motherboard PC. Ia tidak membuat motherboardnya digunakan dalam sistem-sistem ini, tetapi juga memasuk sejumlah besar prosesor dan chipset motherboard untuk para pemanufaktur motherboard lainnya. Intel juga telah menentukan beberapa standar hardware PC sampai saat ini, seperti yang pertama, Interface Bus Local PCL atau Peripheral Component Interconnect. Yang berikut yang kedua, 3GIO, interface yang dipilih untuk PCL, SIG, PCL Special Interface Group, yang mengganti PCL sebagai bus pertama, bus dengan performa tinggi untuk PC masa depan. Yang ketiga, interface AGP, Accelerated Graphic Part, untuk performa tinggi. Yang keempat, form factor motherboard ATX dan variasi seperti Micro ATX dan Flex ATX yang menggantikan faktor Baby ATX. AT yang didesain IBM telah digunakan sejak tahun 1980-an. Yang kelima, form factor motherboard NLX yang menggantikan desain LPX yang bersifat proprietary dan terbatas yang digunakan oleh banyak low cost, yang akhirnya membuat motherboard menjadi upgradability, dapat di-upgrade dengan sistem tersebut. DMI, Desktop Management Architecture, dan APM, Advanced Power Management, untuk mengelola power atau daya yang digunakan pada PC. Yang keempat, masuk dalam tipe-tipe sistem. Sistem dapat dibagi menjadi kategori hardware seperti berikut. Yang pertama, 8 bit, yang kedua 16 bit, yang ketiga 32 bit, yang keempat 64 bit. Selain bus, sistem 16 bit, arsitektur dan desain memiliki kesamaan. Akan tetapi, sistem 8 bit sangatlah berbeda. Bulk Utility Class System, dasar hardware. Yang pertama, sistem 8 bit atau PC XT Class. Yang kedua, sistem 32 bit atau 16 AT Class. Singkat kata, PC singkatan dari personal komputer, XT singkatan dari extended PC, AT singkatan dari advanced teknologi PC. Istilah PC, AT, dan XT adalah berasal dari sistem IBM orisinil. XT adalah sebuah sistem PC yang memasukkan hard disk ke media penyimpanan selain floppy drive yang terdapat dalam sebuah PC. Sistem ini memiliki prosesor 8088, 8 bit unit bus ISA, 8 bit untuk ekspansi sistem. Bus adalah nama yang diberikan untuk slot ekspansi, di mana circuit board plug-in tambahan dapat dipasang designasi 8 bit berasal dari fakta bahwa bus ISA yang ada pada sistem bus kelas PCL XT hanya dapat mengirim dan menerima 8 bit angka, 8 bit data dalam siklus tunggal. Data pada bus 8 bit dikirim bersama-sama dengan 8 drive secara simultan. Sistem AT kelas yang pertama memiliki bus ISA 16 bit yang menjadi perluasan dari bus ISA 8 bit. Yang pada sistem PC XT kelas berdasarkan slot ekspansi atau desain bus dikembangkan untuk sistem adalah yang pertama
bus ISA 16 bit. Yang kedua, boot extended ISA 16 sampai 32 bit. Yang ketiga, bus Plekino channel arsitektur atau MCA 16/32 bit. Yang keempat, bus PC card PC MCL 16 bit. Yang keenam, bus kardus PC MCA 32 bit. Yang ketujuh, bus VESA lokal atau VL 32 bit. Yang kedelapan, bus peripheral komponen interconnect 32 sampai 64 bit. Yang kesembilan, accelerate graphic port 32 bit. Berikut saya akan jelaskan jenis-jenis komponen dan peripheral yang diperlukan dalam merakit sebuah PC. Yang pertama, motherboard. Yang kedua, prosesor. Yang ketiga, memori. Yang keempat, power supply. Yang kelima, casing. Yang keenam, video card. Yang ketujuh, display. Yang kedelapan, speaker. Yang kesembilan, floppy drive. Yang ke-10 hard disk. Yang ke-11 drive CD-ROM, CD-RW, dan DVD-ROM. Yang ke-12 keyboard. Yang ke-13 mouse. Yang ke-14 sound card, dan yang kelima modem. Dan saya di sini akan menjelaskan fungsi dari setiap komponen. Yang pertama, fungsi dari motherboard. Motherboard berfungsi untuk tempat di mana semua komponen dalam PC diletakkan dan tempat di mana semua komponen saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Yang kedua, prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dari sebuah komputer atau PC. Prosesor di sini dia berfungsi untuk mengontrol seluruh kerja dari PC. Ya, yang berikut, memori. Memori adalah media penyimpanan utama dari sebuah komputer yang berkapasitas tinggi. Memori dibagi menjadi dua, yaitu memori RAM dan memori ROM. Yang keempat, casing. Casing berfungsi sebagai perangkat yang berfungsi untuk melindungi komponen bagian dalam dari CPU. Yang kelima, power supply. Power supply berfungsi sebagai media penyimpanan arus listrik. Ya, power supply. Yang berikut, sound card. Sound card berfungsi untuk menghasilkan suara dari sebuah PC. Yang berikut, modem. Modem berfungsi sebagai media yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang berikut, mouse, yang berfungsi sebagai pengarah pointer atau kursor pada sebuah PC. Yang keyboard. Yang berikut, keyboard. Keyboard berfungsi sebagai tempat di mana diletakkan semua atribut-atribut seperti angka atau nomor, huruf, dan semua fungsi yang terdapat dalam yang diperlukan pada sebuah komputer. Yang berikut, floppy drive. Floppy drive media magnetik atau media penyimpanan luar yang bersifat sederhana, tidak mahal, dan low capacity atau kapasitasnya rendah ya. Yang berikut, hard drive, media penyimpanan arsip utama dalam sistem. CD-ROM, removable media dengan kapasitas relatif tinggi. Dan video card yang berfungsi sebagai mengontrol informasi yang Anda lihat dalam monitor.